Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera serta salam literasi. Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan kami dari SDN 066 Bengkulu Utara. Dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 sampai tanggal 22 Oktober 2023, kami telah mengikuti bimbingan teknis terkait dengan paradigma pembelajaran dan pemulihan atau penguatan literasi. Yang kebetulan mungkin tingkat literasi di sekolah kami masih belum memadai, sehingga kami mendapatkan bimbingan teknis. Nah, untuk itu kami telah membuat beberapa rekaman video sebagai bentuk rencana, sebagai bentuk implementasi dari rencana tindak lanjut dari bimbingan teknis yang sudah dilaksanakan di Bengkulu tersebut. Untuk itu, apabila Bapak dan Ibu bersedia untuk menyaksikan paparan melalui video kami dan ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, tentulah kritik dan saran membangunnya kami butuhkan untuk kemajuan literasi di sekolah kami. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Jadi baik Bapak dan Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini juga kita masih dapat bersilaturahmi, berkumpul di dalam ruangan yang sederhana ini, yaitu gedung SDN 066 Bengkulu Utara, dalam rangka kita akan melaksanakan diskusi atau dalam rangka penyampaian pembentukan komunitas belajar di sekolah kita, yang mana hal ini berkaitan dengan apa yang sudah kami dapatkan saat kita melaksanakan kegiatan BIMTEK beberapa waktu yang lalu. Jadi Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa gambaran sekolah kita ini berdasarkan hasil penilaian yang dituangkan di dalam rapor pendidikan yang semuanya sudah pernah kita lihat dan bisa kita akses di Kemdikbud, itu di link Kemdikbud, itu memang nilai kita jauh atau masih di bawah KKM. Artinya memang kita perlu melakukan berbagai tindakan atau berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan kegiatan mutu atau kualitas daripada literasi di sekolah kita, terutama terhadap peserta didik. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan dalam rangka pemenuhan atau pemulihan yang untuk menguatkan literasi di sekolah kita. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, sekarang saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu semuanya setuju untuk meningkatkan literasi di sekolah kita? Setuju. Nah, kalau memang setuju, mari sama-sama kita laksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan saya jabarkan pada kesempatan ini. Dan kebetulan Bapak dan Ibu semuanya, pada hari ini saya akan menunjukkan bahwa kepada kita, ya, ini kita akan membentuk komunitas belajar. Dalam hal ini, kenapa tidak mau bergerak, kan begitu kan? Nah, ternyata di sini berdasarkan peraturan-peraturan yang saya sudah menyusun, ya, tugas-tugas komunitas pembelajaran untuk sekolah kita. Nanti ini bisa saya sampaikan secara pribadi kepada Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan apa yang tertuang di dalam ini. Di sini adalah keputusan kepala sekolah ya Bapak dan Ibu. Ini keputusan kepala sekolah SDN 066 Bengkulu Utara nomor sekian, nanti bisa dibaca. Yang mana di sini bisa di zoom, bisa. Nah, ini terlihat di sini ada, bisa ya Bapak dan Ibu, bisa dibaca ya Bapak dan Ibu ya. Kelihatan ya, ini komunitas pembelajaran SDN 066 Bengkulu Utara. Nah, di sini sebagai penanggung jawab adalah saya sendiri karena sebagai kepala sekolah, ya. Dan di sini ada ketua, dan di sini juga ketuanya adalah Ibu Dina Yuniati SPD, yang mana di sini status jabatan di sekolah ini sebagai operator sekaligus juga staf. Meskipun di SD sebenarnya tidak ada yang namanya staf, ya, tetapi bagaimanapun juga ini diperlukan sehingga di dalam ini tetap dicantumkan sebagai status beliau. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai sekretaris adalah Ibu Andika Wulandari Pasaribu, ya, sebagai sekretaris.
Yang mana ibu ini kita tahu sehari-harinya adalah sebagai guru mata pelajaran, yaitu mata pelajaran penjaskes atau olahraga yang kita kenal sehari-hari ya Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya adalah sebagai anggota. Nah, anggota ini adalah seluruh kita. Seluruh kita yang ada di sekolah ini adalah anggota Komber. Nah, jadi di sini peran kita ya, peran kita Bapak dan Ibu, peran kita di sini ini. Kalau boleh sedikit saya mendekati untuk biar nampak. Nanti silakan Bapak dan Ibu. Yang pertama ini adalah untuk coba di zoom biar kelihatan sama Bapak dan Ibu semuanya, biar di zoom nampak semuanya di sini. Dan ini bisa dibaca ya Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah mengedukasi, ya, mengedukasi, ya, anggota. Artinya apa? Kalau mengedukasi anggota komunitas, nah siapa anggota komunitas yang ada di tangan Bapak dan Ibu? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal di sini, Ibu Eti Sartika sebagai anggota yang berstatus sebagai guru kelas. Artinya, Ibu Eti Sartika ini adalah sebagai pembelajaran, menyampaikan segala sesuatu hal praktik baiknya kepada anak-anak semuanya. Dan begitu juga untuk yang lainnya, ya. Begitu juga untuk, mohon maaf ini terbalik ya. Nah, begitu juga untuk Bapak Ibu guru yang lain. Nah, sampai di sini, paham Bapak dan Ibu? Paham betul kan ya? Ya. Nah, kalau memang paham, artinya untuk penjelasan berikutnya itu tidak perlu saya lanjutkan, karena pada prinsipnya ini adalah sama. Nah, jadi penanggung jawab ini adalah karena dia kepala sekolah menerima laporan. Nah, penanggung jawab ini bertanggung jawab pada siapa? Penanggung jawab ini bertanggung jawab kepada Kemdikbud. Katakanlah sebagai yang di atasnya lagi. Jadi Bapak dan Ibu semuanya ini akan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Jadi di sini nanti bisa dibaca khusus di poin yang ke-6 dan ke-7. Ini ke-6 dan ke-7 ini akan mengadakan kegiatan untuk ini baca. Nomor 6 dan nomor 7. Ini memang ada kabur, mohon maaf Bapak dan Ibu, karena memang ini hasil screenshot belum sempat diapakan. Apa baca? Mengadakan kegiatan berkumpul untuk saling berbagi praktik baik antara anggota di dalam komunitas minimal 1 atau 2 bulan sekali. Nah, ini yang poin ke nomor 6 dan ke nomor 7, inilah bentuk pertanggungjawaban kita. Ya. Berkumpul bersama, menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan yang berkaitan dengan praktik baik. Dan itu banyak sekali. Sekiranya Bapak dan Ibu nanti sebagai pengelola komunitas itu bisa mengembangkan sendiri di dalam lingkungan komunitasnya. Dalam hal ini adalah kelasnya masing-masing. Nah, inilah bentuk pertanggungjawaban, dan ini kalau bisa Bapak dan Ibu ini betul-betul nanti kita terapkan, kita hasilkan. Maka dari itu di dalam proses itu nanti akan kelihatan yang mana sudah melakukan dan yang mana yang belum melakukan. Sampai di sini Bapak dan Ibu paham? Paham ya? Nah, kalau paham kita bisa lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini terlihat di sini. Ini sengaja kita ambil beberapa cuplikan gambar, ya. Beberapa cuplikan gambar yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu Bapak dan Ibu. Masih ingat Bapak dan Ibu gambar ini, foto ini? Masih ya? Nah, di sini kenapa saya ambil gambar ini? Karena ini merupakan bagian usaha untuk memulihkan literasi kita. Nah, apa yang ada di dalam gambar ini? Apa yang ada di dalam foto ini? Yaitu dalam rangka penyampaian segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi. Mungkin di saat itu ada terjadi sesuatu hal. Di sini kita lihat. Ya. Ini saking lincahnya ya. Nah, ini kita lihat di sini ada komite, pengurus komite. Nah, pengurus komite ini juga
juga penting untuk kita libatkan di dalam pemulihan literasi. Karena apa? Tanpa ada bantuan atau media antara orang tua dengan pihak sekolah, maka penguatan literasi yang akan kita laksanakan di sekolah kita bukan tidak bisa, tapi mungkin sedikit mengalami kesulitan. Inilah fungsinya komite, bisa untuk menjadi mediasi antara pihak orang tua dan juga pihak sekolah. Maka dari itu kita memang perlu untuk melibatkan berbagai pihak dalam melakukan penguatan literasi. Nah, kenapa dikatakan pemulihan? Ini sedikit flashback ke belakang. Mengapa dikatakan pemulihan pembelajaran Bapak dan Ibu? Kalau penguatan oke lah, karena kita selama ini belum kuat, maka sekarang ini kita harus dikuatkan. Nah, sekarang dikatakan pemulihan. Mengapa dikatakan pemulihan? Emangnya dulu pernah ada? Nah, dikatakan pemulihan ini, masih ingatkah Bapak dan Ibu mulai dari awal tahun 2020 dulu kita dilanda apa? Pandemi COVID ya. Nah, berdasarkan itulah maka tingkat literasi kita itu drastis menurun. Kita asik dengan pembelajaran daring. Yang tadinya tidak mengenal internet, kita dipaksa untuk mengenal internet. Yang tadinya tidak punya Android, dipaksa untuk mengenal Android atau punya Android. Tetapi dampak negatifnya dengan kita mengenal internet dan punya Android, sehingga akhirnya urgensi daripada literasinya ini terabaikan. Kenapa demikian? Justru anak-anak kita lebih banyak membuka link-link yang mungkin menurut mereka itu lebih menarik daripada pembelajaran-pembelajaran yang kita arahkan. Sehingga beberapa tahun belakangan ini ya, tingkat literasi kita itu menurun. Maka dari itu sekarang kita pulihkan kembali. Nah, ini mengapa? Nanti jangan sampai ada pertanyaan di dalam hati ataupun pemikiran Bapak dan Ibu semuanya, kenapa kok dipulihkan? Memangnya dulu pernah ada? Ya, karena dulu sebenarnya sudah kita lakukan. Apa yang kita lakukan nanti ada tercantum di dalam beberapa penugasan. Maka dari itulah kami kemarin membawa sebuah rencana, yang mana rencana tidak lanjut itulah yang nanti akan kita laksanakan di sekolah kita. Ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu semuanya, kita lihat, coba tampilkan yang RTL kemarin. Nah, ini berdasarkan hasil dari BIMTEK kemarin, ya. Ini kita sudah merencanakan kegiatan ke depan untuk melakukan pemulihan, pengembalian kekuatan literasi di sekolah kita. Nah, di sini kita lihat Bapak dan Ibu, ini sengaja dipilih dan semuanya nanti akan masuk ya di dalam sini. Cuman ini kebetulan karena segala sesuatu dan lain hal ada halangan sehingga ini belum tercantum. Coba ditambahkan di sini Bu Ulan, ditambahkan Bu Yatini sama Pak Misran di sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya di sini diperhatikan. Di sini ada penggiat literasi. Nah, ini penggiat literasi ini ya adalah kita semua Bapak dan Ibu. Yang mana kepala sekolah sama dengan Kombel tadi. Ya, yang tercantum dalam Kombel yaitu sebagai penanggung jawab kegiatan. Nah, kita di sini, kita semua guru di sini disebut penggiat literasi karena ada di tangan kita. Nah, di sini dilihat bahwa urutan daftar namanya. Ini saya sendiri sebagai penanggung jawab kegiatan. Ini rencana nanti ada di bawah ya Bapak dan Ibu. Kita lihat dulu urutan susunan ini. Nah, di sini Eki Satika. Ini susunan pengurus ya Bapak dan Ibu dalam kepengurusan atau petugasnya. Nah, Andika Wulandari ini sebagai ketua. Kenapa saya memilih Ibu Ulan sebagai ketua? Karena kebetulan Ibu Ulan yang mengikuti kegiatan BIMTEK bersama dengan saya, sehingga lebih menguasai dan lebih memahami apa yang disampaikan di saat kita mendapatkan atau mengikuti kegiatan bimbingan teknis terkait dengan pemulihan literasi. Nah, sini Ibu Eti Satika sebagai bendahara.
Nah, yang selanjutnya adalah Ibu Dina sebagai sekretaris dan Ibu Roslindawati sebagai ketua atau penanggung jawab kegiatan membaca nyari, Ibu Ayu sebagai ketua program revitalisasi perpustakaan, Ibu Saifah Anom program pojok baca, Ibu Ida Samarida Sinaga program membaca nyari, Bapak Gunadi pojok baca, Bapak Sutomo perpustakaan, Ibu Yatini perpustakaan, dan Pak Misran pojok baca. Nanti ada tugas masing-masing. Nah, namun sekilas saya sampaikan di sini. Ya, saya sampaikan di sini bahwa ini ketiganya ini mungkin 4 ya, dari mulai 1 sampai 4. Ini adalah termasuk penanggung jawab daripada hasil kegiatan. Penanggung jawab dari hasil kegiatan. Jadi tidak melaksanakan kegiatan, ya, tidak melaksanakan kegiatan secara nyata, tetapi mengedit, menghasilkan hasil kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Contoh, artinya dalam melakukan aksi nyata itu terekam dengan bentuk foto, dokumentasi, ada yang di print, ada yang ditulis, ada yang divideokan, dan itu nanti akan dibentuk, dicetak oleh orang 4 ini, katakanlah yang bertiga ini. Nah, ini bertanggung jawab terkait dengan pendanaan, karena ini bendahara, nanti sendirilah kalau bendahara itu kan pasti hubungannya dengan finansial. Nah, seandainya nanti dibutuhkan anggaran, maka larinya ke sini penanggung jawabnya. Ya, nah sekilas saya berikan penjelasan tentang kegiatan. Bisa scroll bawah. Nah, di sini adalah rencana tindak lanjut. Nah, inilah yang sudah kita bentuk. Ini bisa dibuka. Ini seluruhnya Bapak dan Ibu komunitas belajar intrasekolah. Komunitas belajar intrasekolah ini artinya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, setiap guru kelas bertanggung jawab terhadap komunitas yang ada di kelasnya masing-masing. Nah, kalau di sekolah, saya yang bertanggung jawab terhadap seluruh komunitas yang ada. Nah, ini sudah kita lakukan dan rencana tindak lanjut ini. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, masih ada yang di bawahnya? Kalau tidak ada, kita beralih ke yang slide tadi. Nah, ini adalah rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan sebagai penanggung jawab kami di sekolah. Nah, sekarang kita lihat tugas beberapa daripada yang sudah kita rencanakan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, petugas untuk membaca nyari, ya. Ini tidak deadlock, tidak harga mati. Ini hanya pandangan, ini hanya gambaran. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan membaca nyaring, ya. Nanti akan terkait dengan membaca nyaring atau lain-lain nanti akan dipresentasikan di waktu-waktu yang tersendiri. Nah, yang kedua, mendampingi dan mengapresiasi anak ketika membaca. Mendampingi dan mengapresiasi anak ketika membaca. Ini tugas daripada yang bertanggung jawab terkait dengan literasi membaca nyaring. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan minat baca peserta didik. Yang selanjutnya membuat kegiatan lebih menyenangkan. Yang ketiga, semangat anak, untuk membangkitkan semangat anak dalam membaca buku cerita dan lain sebagainya. Yang masih fokus tepuk 1. Alhamdulillah, ternyata masih fokus. Ya, karena saya lihat ini semuanya melamun ini memahami, ya, memperhatikan, fokus atau apa. Masih fokus Bapak dan Ibu? Masih fokus ya. Kembali kita ulangi tugas membaca nyaring. Nanti detailnya apa itu yang dimaksud dengan membaca nyaring, ini jangan sampai kita salah mengartikan, karena selama ini kita mengartikan membaca nyaring itu, ya. Ini kita mengartikan membaca nyaring itu mengeluarkan suara, ya. Iya kan Bapak dan Ibu ya? Tapi dalam konsep literasi itu berbeda. Dalam konsep literasi itu berbeda. Apa yang membedakan? Karena dalam konsep literasi, karena ini tugas. Ini katakanlah tugas. Tugasnya siapa? Berarti tugas guru. Berarti melaksanakan kegiatan membaca nyaring. Berarti guru melaksanakan kegiatan membaca nyaring. Apakah guru yang membaca? Tidak.
Nah ini hal baru untuk refleksi saya sebagai pribadi di saat kami mengikuti kegiatan BIMTEK. Ya, membaca nyaring di sini identik dengan bercerita. Ya, identik dengan bercerita. Ini yang ada dalam konsep literasi. Nah, yang berhubungan dengan kegiatan membaca menyenangkan. Ya, nah ini kegiatan menyenangkan. Jadi di sini isinya adalah bukan anak yang membaca, yang lain menyimak, guru mendengarkan dan lain sebagainya, tetapi guru bercerita sambil membaca. Nah, guru bercerita sambil membaca. Di situ ada gambar, ada tulisan. Nah, di situ nanti guru bercerita tentang gambar dan juga tentang tulisan yang ada. Nah, nanti seluruh siswanya itu mendengarkan. Berbeda dengan dongeng. Kalau dongeng, ya, jadi ya Bapak dan Ibu ya, kalau dongeng kita bercerita tanpa teks dan tanpa buku. Itu kalau dongeng, ya. Nah, kita bercerita ngarang pun nggak apa-apa, kan dongeng cerita-ceritaan kan begitu kan. Nah, itu. Jadi kalau membaca nyaring, ini sekilas saja supaya kita semua tidak gagal paham, karena pemahaman kita selama ini mungkin ya Bapak dan Ibu sama dengan saya, tapi setelah saya mengikuti BIMTEK baru saya paham dalam konteks literasi yang namanya membaca nyaring ini kita itu mendeskripsikan atau namanya itu apa ya, kalau orang membaca puisi dengan gerakan itu apa namanya itu Bapak dan Ibu? Mendeklamasikan, ya, mendeklamasikan di depan anak-anak dengan begitunya, dengan ekspresif begitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan membaca nyaring. Sampai di situ bisa dimengerti Bapak dan Ibu semuanya? Oke, terima kasih. Berarti kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang program revitalisasi perpustakaan. Nah, namanya ini keren Bapak dan Ibu. Revitalisasi, ya, revitalisasi perpustakaan. Nah, sementara kita di sini sudah mempunyai gedung perpustakaan. Nah, gedung perpustakaan kita sudah punya di SD kita ini. Tetapi apakah isinya sudah ada? Ini yang menjadi pertanyaan, dan ini yang menjadi tantangan kita semua. Nah, namun saya jelaskan dulu sesuai dengan tupoksinya. Ya, untuk tugas dari program revitalisasi tadi, yang pertama melakukan renovasi ruangan. Ini jangan salah paham Bapak dan Ibu ya. Renovasi ruangan. Nah, renovasi ruangan ini bukan berarti ruangan ini dicek, ya, gedungnya bukan fisik. Maksudnya bukan itu. Ya, renovasi ruangan ini misalnya tata letaknya. Ya, tata letaknya bisa direnovasi, dibentuk, ditambah pun tidak apa-apa, tapi bukan gedungnya, ya, tapi isinya, ya, yang salah. Wah, dalam keberat tugas bagian revitalisasi ini, renovasi ruangan. Nah, renovasi ruangan dianggap ruangan ini yang misalnya itu tadi yang saya katakan, yang pecah-pecah, rusak dan tidak. Artinya yang ada di dalamnya ya Bapak dan Ibu, sarananya. Nah, yang kedua, menyusun dan memilah buku sesuai jenjang atau fase. Nanti insya Allah kalau nanti kita memiliki buku, ya, atau sejenis referensi perpustakaan, ini nanti akan kita susun sesuai dengan tingkatan. Ini istilahnya fase, ya, fase atau jenjang. Fase A, fase B, fase C. Kalau kita kenal istilah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, jadi buku itu memang harus disusun. Nah, cara menyusun buku, ya, cara menyusun buku itu kalau boleh sedikit saya memberikan pandangan. Di sini ada nggak ya? Oh, di sini tidak ada ya. Nah, itu menyusun buku berdasarkan fase. Sekarang saya tanya dulu dengan Bapak dan Ibu, kalau ada fase A, B, C, kira-kira kalau saya mengatakan fase A seperti ini, perhatikan. A, B, C, misalnya dalam satu rak, itu benar atau salah Bapak dan Ibu? A, B,
B, C. Fase A, fase B, fase C. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Bisa yang bantu jawab? Kenapa salah? Alasannya salah kenapa? Salah Pak, karena fase A, fase B, fase C seharusnya kalau menurut saya kalau A, B, C bisa jajar maka akan susunan itu akan repot penyusunannya. Kalau menurut saya nih Kak ya, kalau fase A ya fase A semua, fase B semua, sehingga buku itu tahu anak ketika kita mau mengambilnya itu mempermudah kita sendiri juga. Kalau bercampur antara satu ruang itu A, B, C, apalagi posisi A itu di atas dan sebagainya, itu mempersulit kita. Mungkin seperti itu. Ya, baik sekali pendapat dari Bu Eti. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin ada pendapat yang berbeda. Ya. Jawaban salah. Ada yang pendapat yang berbeda. Kenapa? A, B, C. Saya ulangi. Di sini ada 3 rak. Rak 1, rak 2, rak 3. Rak 1 fase A, rak 2 fase B, rak 3 fase C. Jawabannya adalah salah. Susunannya A, B, C. Alasannya salah apa? Ada yang berbeda dengan jawaban Bu Eti. Bu Eti benar jawabannya. Argumentasinya bisa diterima. Tapi ada yang berbeda argumentasinya. Coba Pak. Ya silakan Pak Sudomo. Jadi kemungkinan hanya menambahkan dari jawaban beliau tadi, tetapi dilihat dari urutan A, B, C tadi Pak, kalau menurut saya karena A itu kemungkinan untuk bawah, kelas bawah, jadi rak A itu balik ke bawah, A-nya di bawah, B-nya rak atas, begitu seterusnya sampai fase yang tinggi, itu menurut saya. Iya, menurut Pak Tomo dibalik. Ya. Ya, jawaban dari fase A, B, C adalah salah karena seharusnya yang benar adalah dari bawah A, B, C. Bagaimana, setuju dari Bapak dan Ibu? Setuju yang disampaikan Pak Tomo? Kalau saya setuju Pak. Ya. Karena memang Setuju ya? Kenapa setuju? Karena sesuai yang disampaikan Pak Tomo tadi. Anak yang kelas 1 kan orangnya lebih pendek. Jadi kalau diletakkan bukunya tinggi kan nggak nyampe Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi artinya memang dalam menyusun, ya ini menyusun dan memilah buku sesuai jenjang. Itu juga harus kita sesuaikan dengan karakter Siswa. Nah, karakter siswa ya. Jadi termasuk juga yang dijawab Eti tadi itu tidak salah. Kenapa? Kalau memang memungkinkan ruangan kita itu untuk mengelompokkan satu kelompok tertentu dengan kelompok yang lain, itu luar biasa. Jadi sehingga anak itu tidak bercampur. Ya, bisa jadi misalnya di sudut sini kelompok fase A, kelompok 1, sudut sini kelompok 2. Cuma mungkin karena rak kita itu nanti ada yang tinggi dan ada yang rendah, tetap lebih efektif apabila disusun bawah ke atas atau atas ke bawah. Mungkin itu bisa menjadi referensi nanti bagi yang bertugas untuk melakukan revitalisasi perpustakaan. Sampai di sini paham Bapak dan Ibu? Ya, yang masih konsentrasi tepuk sekali. Ya, mantap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga kita semua masih tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Yang selanjutnya adalah membuat kesepakatan perpustakaan. Nah, membuat kesepakatan perpustakaan. Nah, ini jangan sampai disalahartikan. Kalau membuat itu artinya dilakukan oleh seseorang atau orang banyak. Tetapi konteks ini membuat kesepakatan perpustakaan karena sudah ada petugas, berarti petugas yang membuat kesepakatan. Artinya kalau dalam bahasa kita itu buat aturan. Cuma sekarang kan tidak boleh ada aturan. Sebutannya kesepakatan. Tata tertib aja nggak boleh. Namanya kesepakatan. Nah, ini hanya berubah nama saja. Tapi yang penting kita paham maknanya seperti itu ya. Kesepakatan itu sama dengan kalau dulu kita sebut dengan tata tertib atau aturan. Seperti misalnya dalam anak-anak setiap masuk ke dalam ruangan harus menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, harus lepas sepatu misalnya ya, misalnya seperti itu. Dan melihat buku sesuai dengan jenjangnya, tidak usah diarahkan atau melihat buku yang lain, memasakkan buku yang lain. Atau, nah ini atau yang lebih memungkinkan seandainya ke depan kita udah betul-betul ada persiapan dalam hal peminjaman buku, mungkin ada yang waktunya temponya sehari atau mungkin temponya hitungan menit atau jam dan lain sebagainya. Mungkin itu gambaran tentang kegiatan atau tugas yang diemban oleh revitalisasi perpustakaan. Nah, tujuannya ini
yaitu untuk menciptakan perpustakaan yang nyaman, mempermudah siswa. Nah ini kan, mempermudah siswa dalam menemukan buku bacaan dan agar proses terkelola dengan baik secara berkesinambungan dan terciptanya suasana perpustakaan tertib dan aman. Kalau semuanya sudah menyepakati ini. Nah, kembali sedikit saya jelaskan ini. Kalau sudah sepakat, artinya semuanya berkewajiban untuk mentaati, untuk menaati atau untuk mengikuti. Ya. Selanjutnya, yaitu untuk program pojok baca, mencari ide dan membuat konsep pojok baca. Mencari ide dan membuat konsep pojok baca. Nah, yang kedua, menyiapkan perlengkapan dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat kesepakatan pojok baca. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kaya teks dan menumbuhkan minat baca peserta didik, membuat suasana pojok baca nyaman dan menyenangkan, dan membuat pojok baca lebih teratur dan terarah. Sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah sudut baca? Pernah? Apa bedanya pojok baca dan sudut baca? Ada yang tahu? Silakan memberikan pendapatnya. Salah tidak apa-apa, karena di sini bukan mencari salah dan benar, tetapi di sini adalah proses. Silakan. Ada yang berpendapat antara pojok baca dan sudut baca? Karena selama ini yang kita kenal dengan pojok baca, ya kan? Pojok baca letaknya di mana, Bapak dan Ibu? Pojok baca letaknya di sudut. Ada sudut baca letaknya pojok. Berarti sama. Jadi ini Pak, Serupa tapi tak sama. Nah, coba kata mau bilang. kalau kita lihat dari silsilah kata, pojok dan sudut itu hampir sama. Bersama ya. Hanya kayaknya kalau kita dengarkan dikaitan dengan baca, lebih pasnya, lebih populer pojok baca. Lebih populer Dan pojok mungkin, baca. dan kemungkinan walaupun namanya pojok baca, menurut saya tidak harus di sudut. Tapi kalau sudut itu kedengarannya Nah ini kayaknya lebih udah sedikit memahami tentang literasi, ya, pojok baca dan sudut baca. Jadi kalau pojok baca itu lah pasti di sudut, tidak cuma ada. dengarnya sudut itu kayaknya di mana? Kalau sudut tadi belum untuk sudut masih bisa Jadi secara itu garis besar yang disampaikan Pak Tomo, ada yang bisa menyimpulkan dari Bapak dan Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan ini guru penggerak Tuhan ini mana nih? Ada guru penggerak ini? Ayo guru penggerak, bisa menyimpulkan yang disampaikan Pak Tomo? Mungkin Bu Dina bisa bantu. Baik Bapak, coba menjawab sedikit menambahkan yang disampaikan Pak Sutomo. Mungkin kalau yang disampaikan Pak Sutomo tadi ya, pojok baca itu dari apa sudah terbiasa kita dengar. Kalau sudut baca itu mungkin agak jarang. Mungkin dalam hal ini menurut saya pojok baca itu dibuat dan disengaja. Sedangkan kalau sudut baca itu di mana aja bisa, yang penting di sudut gitu Pak. Menurut saya, ya. Ya. Saya itu aja Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Dina nih. Ya. Mungkin yang lain ada yang bisa berpendapat sesuai yang dengan disampaikan Pak Sutomo. Yang disampaikan Pak Sutomo sudah dapat ditarik kesimpulan. Ya, bahwa ya silakan Pak Gunadi. Silakan. Kalau menurut saya Pak, dari segi bahasa antara pojok dengan sudut itu mungkin sama. Mainnya di pojok. Ya. Kalau pojok itu biasanya dari bahasa Jawa. Ya. Cuma kalau difungsikan pojok itu belum tentu di sudut. Pojok belum tentu di sudut. Ya, ada pojok apa ya namanya? Pojok ngopi atau pojok iya terus atau pojok apa? Mojok gitu. Pojok. Itu kalau pojok beda lagi. Ayo, luruskan dulu, luruskan dulu Pak. Tidak, luruskan dulu. Pojok jamu atau pojok apa? Apa? Pojok pojok apa? Aduh, saya lupa nih. Sudut. Enggak, kalau sudut kan memang di sudutnya. Kalau pojok itu
ada pojok apa namanya apotek hidup, gitu kan? Nah, itu merupakan pojok-pojok, kan? Ya. Jadi pojok itu letaknya mungkin di belakang atau di samping pun bisa. Tapi kalau sudut itu betul-betul di sudut ruangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Arif. Nah, itu lebih mengerucut ya. Jadi boleh kita simpulkan bersama Bapak dan Ibu semuanya. Di sini saya menyampaikan bahwa secara garis besar yang disampaikan Pak Tomo diperjelas oleh Pak Gunadi bahwa kalau pojok itu sudah termasuk sudut, tapi kalau sudut belum tentu termasuk pojok. Mengapa demikian? Karena kalau sudut baca itu hanya untuk di dalam ruangan, tapi kalau pojok baca itu bebas, bisa di dalam dan bisa di luar ruangan. Itu bedanya Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi kalau pojok itu sudah termasuk daripada sudut, kalau sudut tidak termasuk pojok. Artinya apa? Kalau kita menggunakan selama ini di dalam kelas namanya pojok baca itu tidak salah. Karena memang pojok baca itu bisa berada di luar, bisa berada di dalam, dan bisa berada di bagian sudut, bisa juga di tengah sini. Yang namanya pojok, ya. Nah, tidak harus di sudut, tapi kalau sudut sudah pasti di antara siku. Itu kalau sudut. Nah, ya. Sampai di sini paham Bapak dan Ibu? Oke, terima kasih pendapatnya yang luar biasa tadi dari Bapak dan Ibu semuanya. Kita lanjut kepada yang berikutnya yaitu tentang terima kasih. Ternyata sudah terima kasih. Berarti tugas saya hari ini sudah selesai menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya karena sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sebagai kecil, karena ada beberapa tugas yang lain nanti mungkin akan disampaikan oleh narasumber berikutnya, dalam hal ini mungkin bulan. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini. Yang masih fokus tepuk satu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semua terkait penguatan literasi yang sudah saya ikuti 2 minggu lalu di BIMTEK di Bengkulu. Nah, saya ada sedikit pantun Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu nanti jawabnya cakep gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Anak kucing jangan dipukul. Kalau dipukul nanti mati. Sakit dong. Karena semuanya sudah berkumpul. Ada. Mari kita mulai presentasinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua terkait dengan apa itu literasi. Nah, menurut Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu terkait literasi itu apa? Ada yang bisa menyampaikan argumentasinya Bapak Ibu? Dipersilakan. Boleh coba Bu? Ya. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Kita senang berhasil. Ya baiklah, literasi ya Bu ya. Tadi kan mungkin literasi ini ibaratnya mengarah ke membaca, tapi membacanya itu dalam artian lebih ke pemahaman. Jadi tidak hanya asal membaca, cuman setelah membaca tersebut ada beberapa pemahaman yang bisa disampaikan oleh si pembaca. Oke, baik. Terima kasih Ibu Cina. Boleh tepuk tangan Ibu? Atau ada yang lain yang menambahkan Bapak Ibu? Dipersilakan terkait literasi. Pengertian dari literasi boleh disampaikan argumentasinya. Tidak ada Bapak Ibu? Atau selama ini persepsi Bapak Ibu terkait literasi itu hanya tentang kegiatan membaca dan menulis saja? Ada yang masih berpemikiran seperti itu? Berhitung termasuk. Berhitung? Iya. Termasuk? Jadi menurut Bapak Ibu kegiatan literasi ini hanya kegiatan membaca dan menulis saja? Iya Bapak Ibu ya? Nah, nanti untuk pengertian dari literasi ini kita akan bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu. Semoga nanti yang saya jelaskan di sini itu bisa merubah miskonsepsi kita tentang literasi, pengertian literasi tersebut ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat Bapak Ibu pengertian dari literasi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dina tadi, bahwasanya literasi itu tidak hanya tentang membaca dan menulis saja Bapak Ibu, tetapi kemampuan berliterasi itu adalah kemampuan ketika kita bisa memahami
kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi dengan simbol visual, auditorik, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita berliterasi itu bukan hanya menggunakan teks Bapak Ibu, tetapi bisa menggunakan gambar maupun audio visual. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kerangka kompetensi literasi guru. Nah, di sini sebelum kita menginginkan peserta didik kita kemampuan literasinya meningkat, kita harus mempunyai kompetensi literasi itu sendiri dulu, Bapak Ibu. Sudahkah kita sebagai guru memiliki kompetensi tersebut? Di sini yang kita bahas ada 3 poin. Ada tentang pentingnya kompetensi literasi guru, apa cakupan kompetensi literasi guru, dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kegiatan literasi itu harus lebih berdampak pada kecakapan literasi peserta didik. Kita fokus ke poin yang ketiga. Di sini, guru perlu memiliki kompetensi untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat kepada literasi dan melaksanakan proses pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi. Lalu muncul pertanyaan, mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi? Bapak Ibu semuanya, ada yang bisa menjawab pertanyaan di sini? Atau ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kenapa sih kita sebagai guru itu harus memiliki kompetensi literasi tersebut? Ada yang bisa Bapak Ibu? Tidak apa Bapak Ibu, kalau yang memberikan argumen silakan angkat tangannya, tidak usah malu. Baik Bu Edi. Ya, terima kasih Bu Ulan atas waktu yang telah diberikan untuk menjawab pertanyaan mengapa guru itu perlu memiliki kompetensi literasi. Sesuai dengan literasi yang sudah disampaikan Ibu Ulan tadi, bahwa literasi itu bukan sebuah pemahaman atas bacaan yang dibaca saja, tetapi juga komunikasi, ya, sejenis komunikasi, kemudian bisa digunakan menggunakan audio dan visual sebagainya. Nah, bagi kita sebagai guru, kemampuan kita dalam mengajar itu memerlukan juga berbagai kecakapan seperti tadi, pintar berkomunikasi agar apa yang kita sampaikan itu mampu diserap atau mampu diterima oleh guru, oleh murid itu, apa yang kita sampaikan, sehingga pembelajaran itu bisa tujuannya tercapai. Kira-kira seperti itu, Bu Ulan. Ya, baik. Terima kasih Bu Edi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Yang lain ada yang menambahkan Bapak Ibu terkait mengapa guru itu perlu memiliki kompetensi literasi? Ini Bu nambah dikit. Ya, boleh Pak Sattem. Kalau saya itu kalau menjawab mungkin agak menyimpang, tapi masih ada sedikit. Iya, tidak apa-apa. Nyangkut. Kita kembali kepada asal dulu kita waktu belajar masih kecil, bahwa Nabi atau Rasulullah itu mendapat mendapat wahyu dengan wahyu yang pertama Iqra. Jadi membaca itu yang pertama. Terus apa kaitannya dengan literasi? Kalau kita mengerjakan soal baik, kita menyampaikan kepada peserta didik bahwa untuk menjawab pertanyaan harus memahami pertanyaan terkait dengan pernyataan dalam pertanyaan itu. Sehingga dari segi literasi ini perlu pemahaman. Makanya di situ guru perlu memiliki kompetensi literasi dari pemahaman apa yang dimaksud dan apa yang termaktub di dalam bacaan itu sendiri, sehingga tercapailah yang namanya seperti sampaikan Bu tadi, tujuan. Iya. Situ dulu. Iya, terima kasih Pak Tomang. Saya itu pokok. Iya, itu adalah argumen dari Bapak Ibu Eti dan Pak Tomang terkait dengan kemampuan literasi tadi sudah benar ya Bapak Ibu, karena kita sebagai guru itu yang pertama itu Bapak Ibu seperti ini apa namanya? Slogan Jawa, guru itu adalah digugu dan ditiru, yang mana artinya guru itu dapat dipercaya dan dapat ditiru oleh siswanya. Nah, di sini kenapa kita perlu harus memiliki kompetensi literasi? Itu karena yang pertama, guru itu menjadi model pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di sini kita itu sebagai model pembelajaran kepada siswa, ya, atau kita figur teladan yang bisa mencontohkan perilaku atau kesenangan terhadap kegiatan literasi atau bahan bacaan. Nah, kalau gurunya saja tidak cinta
memiliki kompetensi literasi tersebut, karena kita itu guru sebagai model pembelajaran Bapak Ibu. Nah, selain itu, guru perlu mengembangkan profesionalismenya melalui kegiatan membaca, menulis, dan melakukan riset tindak tolak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kompetensi literasi adalah kemampuan guru untuk mendampingi peserta didik dalam mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi atau ide melalui berbagai teks sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang disampaikan oleh Bu Eti tadi. Guru itu harus lebih memahami dulu, baru kita menyampaikan kepada siswa. Kalau gurunya belum paham, bagaimana kita mau menyampaikannya kepada siswanya? Selanjutnya, kompetensi literasi ini dikembangkan berdasarkan kriteria kompetensi guru yang saya yakin Bapak Ibu semua tidak asing lagi dengan kompetensi guru ya Bapak Ibu ya. Itu ada kompetensi pedagogik, ada sosial, ada kepribadian, ada profesional. Kita mengulik kembali ke belakang ya Bapak Ibu. Nah, di sini kompetensi guru ini dia mempunyai beberapa aspek. Ada 3 aspek Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang lingkungan belajar kaya literasi. Selanjutnya budaya literasi guru dan pembelajaran dan asesmen. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Untuk yang lingkungan belajar kaya literasi. Nah, di sini guru diharapkan mampu yang pertama itu mengelola lingkungan belajar yang menumbuhkan minat peserta didik kepada teks multimodal. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang tahu apa itu teks multimodal? Masih belum tahu atau baru dengar? Apa itu teks multimodal? Nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti kita jelaskan di slide berikutnya Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Selanjutnya itu melibatkan warga sekolah, orang tua, dan warga masyarakat dalam menciptakan dan mengelola lingkungan belajar kaya teks multimodal. Selanjutnya, di aspek kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, di sini guru diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Sudahkah Bapak Ibu melaksanakannya di kelas Bapak Ibu semua untuk meningkatkan kecakapan literasi peserta didik kita? Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah. Mungkin sudah ada yang sudah melakukan dan ada yang baru akan melakukan. Nah, harapan saya ketika nanti kita selesai kegiatan ini, Bapak Ibu semua bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kecakapan literasi peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, di sini melaksanakan asesmen yang sesuai dengan peserta didik. Kita lanjut. Selanjutnya ada kompetensi guru terkait budaya literasi. Nah, di sini guru diharapkan mampu menjadi teladan membaca dan menulis serta melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Karena seperti yang di awal tadi kita bahas, bahwasanya guru itu adalah sebagai model pembelajaran ya Bapak Ibu ya, yang mana kita akan ditiru oleh murid-murid kita. Kalau misalnya kita melakukan kegiatan yang tidak senang akan kegiatan membaca, yang tidak senang akan kecakapan literasi, mungkin murid kita akan mengikutinya Bapak Ibu. Selanjutnya itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, bagaimana sih kompetensi profesional guru terkait literasi ini? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Bagaimana kompetensi profesional guru terkait dengan kegiatan literasi? Ada yang bisa menyampaikan? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu? Tidak apa-apa? Tidak usah ragu, tidak usah malu. Semua pendapat Bapak Ibu di sini tidak ada benar dan tidak ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Kita di sini sama-sama belajar berproses untuk mencapai progres tentunya. Ada yang bisa ingin menyampaikan argumentasinya? Dipersilakan Bapak Ibu. Atau kita lanjut? Coba Bu. Oke, silakan Ibu Dina. Boleh? Saya mencoba menjawab ya Bu ya. Di sini bagaimana kompetensi profesional guru terkait literasi. Mungkin untuk saat ini seperti yang kita tahu ya Bu ya, sangat banyak media-media yang bisa kita pelajari mulai dari PNN ya, dan sebagainya. Nah di sana kan bisa kita ibaratnya kan untuk menggali kompetensi keprofesionalan kita, mungkin bisa kita belajar lewat sana atau melalui seminar dan lain-lain. Jadi kita sebagai guru itu ibaratnya untuk mengembangkan kompetensi tersebut kita harus mengikuti budaya zaman sekarang. Jadi karena sekarang
kita harus kita pelajari saat ini. Ya, terima kasih Bu Dina. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu. Iya, seperti yang dikatakan Bu Dina tadi ya Bapak Ibu, kita untuk meningkatkan profesionalitas kita terhadap kompetensi literasi itu ya berarti kita harus banyak-banyak belajar, bisa belajar melalui PNM yang seperti yang sekarang kan kita sudah kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Jadi ada aplikasi yang namanya PNM. Di situ semuanya ada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau cari topik apa semuanya ada terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas. Nah, di sini guru yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi profesional itu adalah guru yang mampu menguasai strategi literasi dalam merancang pembelajaran dalam konteks kurikulum yang berlaku dan selaras dengan kebutuhan peserta didik. Seperti yang Ibu Dina sampaikan tadi, bahwasanya kita bisa menggali keprofesionalitasan kita terhadap kemampuan literasi ini, yaitu dengan cara belajar bagaimana strategi kita untuk menjalankan penguatan literasi itu di kelas kita sendiri Bapak Ibu. Nah selain itu Bapak Ibu harus memahami apa itu CP, TP, ATP dan modul ajar pada kurikulum merdeka. Ini adalah komponen yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita di kurikulum 13 kemarin ada yang namanya FPP dan silabus. Kalau yang di kurikulum merdeka ini ada yang namanya CP, TP, ATP dan modul ajar. Yang tidak usah saya jelaskan lebih jauh, saya rasa Bapak Ibu semua sudah paham. Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkan kompetensi literasi guru? Ini tadi sudah merangkap ya yang disampaikan oleh Ibu Dina tadi Bapak Ibu, bahwasannya kita bisa belajar secara mandiri, bisa berjejaring dan belajar secara kolaboratif, bisa aktif berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas guru baik daring maupun luring. Nah, untuk pengetahuan atau keterampilannya ini bisa memahami tentang maksud literasi, keterampilan untuk menguatkan lingkungan belajar dan yang lain-lainnya. Dan tentunya media pembelajarannya itu bisa kita lihat di PNM ataupun ada yang webinar ya Bapak Ibu yang bisa diikuti Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi literasi guru. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini mari kita berdiskusi. Apakah literasi itu? Nah, di sini saya berharap Bapak Ibu menjawab tepat atau tidak tepat, benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? Oke, kita ke pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama, literasi tidak hanya baca dan tulis. Tepat atau tidak tepat? Tepat. Jadi tepat ya Bapak Ibu ya? Iya. Mari kita lihat. Pernyataan pertama itu tepat karena seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwasanya literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, tetapi kemampuan kita dalam memahami, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks Bapak Ibu. Oke, boleh hapus untuk kita semua Bapak Ibu. Berarti sedikit banyaknya Bapak Ibu sudah memahami tentang apa itu literasi ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Menurut Bapak Ibu ini pernyataan yang tepat atau tidak? Tepat. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Tepat. Baik Bapak Ibu, kita lihat jawabannya iya. Ternyata tepat ya Bapak Ibu ya. Karena saat ini bahan ajar itu tidak hanya teks tulisan saja, tapi dia bersifat multimoda. Iya, multimoda itu Bapak Ibu teks yang berbagai jenis, bisa berupa tulisan, bisa berupa lisan, bisa berupa gambar maupun audio visual ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Oh dia nggak mau jauh Bapak Ibu dari laptop, berarti saya di sini saja berdiri. Pernyataan ketiga itu program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Nah, menurut Bapak Ibu pernyataan ini tepat atau tidak tepat? Tepat. Ya. Tidak? Yang mana? Suara terbanyak yang mana? Tepat atau tidak? Tepat. Oke, iya. Tepat
ternyata itu tidak tepat Bapak Ibu. Karena pemilihan buku itu dia harus sesuai dengan kemampuan membaca siswa, yaitu buku yang berjenjang Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin kita memberikan buku pelajaran kelas 6 kepada kelas 1. Apakah mampu kelas 1 membacanya? Tentu tidak, karena tingkatannya berbeda Bapak Ibu. Mungkin di kelas 1 dan kelas 2 mereka masih belajar membaca, mengenal huruf dan mengeja. Di kelas 3 dan kelas 4 dia mesti mulai memahami isi bacaan. Di kelas 5 dan 6 itu tuntutannya harus lebih tinggi Bapak Ibu. Mungkin dia bisa mengevaluasi, bisa merefleksikan atau menceritakan kembali apa yang dia baca terhadap buku bacaan itu. Jadi program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja itu tidak tepat. Dia harus sesuai jenjang ataupun fase Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu ke pernyataan ke-4. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Pernyataan ini tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Sepakat tidak tepat? Sepakat ya? Sepakat. Oke, kita buka jawabannya. Ya, ternyata pernyataannya tidak tepat. Karena Bapak Ibu, anak yang paham membaca, yang lancar membaca itu betul-betul dia memahami bacaan. Iya. Mungkin Bapak Ibu semuanya mengalami kelas-kelasnya di kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kita sudah menjelaskan, kita memberikan soal, ternyata jawabannya melenceng dari yang kita inginkan. Berarti mencerminkan bahwa anak tersebut dia bisa membaca tapi dia tidak memahami isi bacaan tersebut. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ke-5. Di sini kegiatan membaca harus dilakukan dalam pelajaran bahasa Indonesia saja. Tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Ada yang bisa memberikan argumentasinya kenapa pernyataan ini tidak tepat Bapak Ibu? Silakan. Ibu Eti? Ya, Silakan beri boleh diberi. di sini menurut pendapat Bu Sari, ya kegiatan membaca itu harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Itu tidak tepat ya, karena membaca itu tidak harus di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan di dalam pelajaran pendidikan Pancasila itu lebih mengembang lagi membacanya. Jadi kalau menurut Bu Sari itu tidak tepat. Oke, terima kasih tadi boleh tepuk tangan. Mari kita lihat jawabannya yang pernyataan ke-5. Oke ya, ternyata tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya semua guru itu adalah guru membaca. Semua mata pelajaran menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Jadi teks pembelajaran itu tidak hanya ada pada pelajaran bahasa Indonesia saja Bapak Ibu. Ada pada pelajaran matematika, ada pembelajaran di mata pelajaran agama, PJOK, dan semua mata pelajaran Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pernyataan ke-6. Banyak ya Bapak Ibu pernyataannya, sabar Bapak Ibu. Sebentar lagi, 2 pernyataan lagi kita. Di sini, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Tepat atau tidak tepat Bapak Ibu? Tidak tepat. Tidak tepat. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Tepat atau tidak tepat? Tepat. Tepat. Ayo Bapak Ibu. Tidak tepat. Tidak tepat. Semangat. Semangat tidak tepat. Mari kita lihat. Semangat. Ayo Bapak Ibu, masih ada yang ragu? Saya bilang ini tidak tepat atau tepat ya? Ragu. Tidak tepat. Tidak tepat. Mari kita lihat. Daripada Bapak Ibu semuanya ragu, sekarang kita lihat jawabannya. Yang dikasih. Ternyata dia pernyataan yang tidak tepat. Karena asesmen kemampuan membaca itu perlu dilakukan secara berkala untuk bisa mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Karena kita tahu ya Bapak Ibu, pada dasarnya siswa itu dibekali kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan antara satu dengan yang lain. Yang pastinya kemampuan membacanya juga pasti berbeda. Itulah mengapa kita perlu melakukan asesmen yang berkala Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ke pernyataan ke-7. Itu guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik diharapkan lebih aktif. Tepat atau tidak tepat? Tidak. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Itu pernyataan yang tepat atau tidak tepat Bapak Ibu? Tidak tepat. Oke. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Bapak Ibu
dicontohkan, murid meniru. Selanjutnya, instruksi bersama, kita melakukan bersama-sama. Setelah itu praktik terbimbing, murid melakukan, kita melihat. Setelah itu baru kita melakukan praktik mandiri. Ini Bapak Ibu untuk pemodelan pelepasan tanggung jawab kita. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya Bapak Ibu. Pernyataan ke-8, pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan latih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Tepat atau tidak tepat? Ini sepertinya menggabungkan bunyi huruf ini ada pada pembelajaran kelas 1. Ini ya. Tepat. Jadi ini termasuk pernyataan yang tepat atau tidak tepat Bapak Ibu? Tepat. Tepat. Pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan latih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Tepat. Tepat atau tidak tepat Bapak Ibu? Yes or no? Tepat. Tepat. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya mengapa pernyataan ke-8 ini tepat? Bu Eti mungkin karena dia kebalikan atau Yes or no? jadi dia sedikit memahami tentang menggabungkan bunyi huruf ini. Bagaimana Bu Eti? Kira-kira pendapat Bu Eti terkait dengan pernyataan ke-8 ini? Seru banget. Mungkin ya sesuai dengan kata-katanya menggabungkan bunyi huruf, sehingga bunyi huruf itu bunyi vokal, huruf konsonan, huruf vokal ketika digabungkan itu akan menghasilkan bunyi seperti apa. Misalnya contohnya B itu kan huruf konsonan bertemu dengan A, I, U, E, O yang huruf vokal tadi, maka dia akan menghasilkan bunyi seperti apa. Mungkin seperti itu. Kemudian digabungkan lagi sehingga menjadi sebuah kata. Misalnya I saja dengan bu, maka I akan digabungkan maka menjadi ibu. Oke, luar biasa Pak. Iya, masih ada yang lain Bapak Ibu yang ingin menyampaikan argumentasinya? Masih ada Bapak Ibu mungkin yang ingin menyampaikan argumentasinya terkait pernyataan kita yang ke-8 ini? Atau semuanya sependapat dengan Ibu Eti? Iya. Mungkin menambahkan ketika huruf konsonan tadi dua huruf kan misalnya menjadi sebuah kata. Ketika kata digabung menjadi beberapa kata maka akan menghasilkan kalimat. Sehingga ketika kalimat digabungkan juga akan menjadi sebuah paragraf dan menjadi sebuah cerita. Oke, luar biasa Ibu Eti. Baik Bapak Ibu, kita lihat ya Bapak Ibu ya untuk pernyataan ke-8 ini tepat atau tidak tepat? Tepat. Ternyata pendapat Bu Eti itu benar, tepat. Karena peserta didik mampu membaca itu, sebelum peserta didik mampu membaca untuk pemahaman, mereka harus terlebih dahulu belajar membaca. Itulah mengapa kita harus menggabungkan bunyi huruf antara huruf vokal dan huruf konsonan yang bisa ketika digabungkan dia membentuk suatu kata dan kata-katanya itu bisa digabungkan lagi bisa membentuk suatu kalimat. Sebelum kita baca pemahaman Bapak Ibu, kita harus bisa belajar membaca dulu. Ya Bapak Ibu ya. Baik, kita selanjutnya Bapak Ibu. Nah ini ada silakan Bapak Ibu lihat ya Bapak Ibu ya. Ini ada pengertian literasi yang salah dan benar. Iya. Yang salah itu masyarakat awam menganggap bahwa literasi hanya mencakup kegiatan membaca klasik dan menuliskan rangkaian huruf dan kata semata. Padahal sejatinya literasi itu adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menggabungkan teks dengan diri, teks lain dan dunia yang lebih luas. Nah, di sini kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik tentang teks dengan pendampingan guru. Selain itu, guru juga perlu memiliki kompetensi literasi, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, mari kita sepakati Bapak Ibu. Kita sudah sepakat atau belum bahwa literasi adalah kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Setuju ya Bapak Ibu terkait dengan
pengertian dari literasi ini. Iya. Nah, untuk pengertian ini kita ambil dari sumber Asesmen Nasional ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka di Asesmen Nasional bahwa pengertian literasi itu adalah yang seperti saya tampilkan di slide ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sudahkah kita sepakat literasi adalah kompetensi guru untuk berpikir tentang berbagai teks dalam kehidupannya sehingga ia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat ataupun warga dunia, Bapak Ibu? Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Arti yang luas literasi. Iya. yang sudah. Ini literasinya dalam artian yang luas Bapak Ibu. Selanjutnya, sudahkah kita sepakat Bapak Ibu bahwa penumbuhan lingkungan belajar yang kaya literasi merupakan pendukung penting pembelajaran yang menguatkan kecakapan literasi? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya Bapak Ibu ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya itu ada teks multimodal. Artinya guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi peserta didik. Guru menguatkan kecakapan literasi baca tulis melalui kegiatan pembelajaran dan lain-lainnya. Nah, untuk lingkungan fisik sekolah ini kita agak mendalam membahasnya Bapak Ibu ya. Untuk lingkungan fisik sekolah yang dinamakan dengan lingkungan fisik sekolah itu tentu bukan kelas saja ya Bapak Ibu ya, tapi menyeluruh lingkungan di sekolah kita, lingkungan sekolah dasar negeri 066 Bengkulu Utara. Tersediakah bahan bacaan untuk aktivitas bacaan yang menyenangkan dan pembelajaran? Atau lingkungan sekolahnya dihiasi dengan bahan kaya teks dan tersedia waktu khusus untuk membaca? Ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini definisi tentang lingkungan kaya teks atau definisi tentang lingkungan yang kaya literasi. Lingkungan kaya literasi itu adalah lingkungan yang kaya akan bahan bacaan ya Bapak Ibu ya, bukan berupa tulisan saja tapi bisa berupa gambar maupun yang lain-lainnya. Nah, di sini lingkungan kaya teks ini dimaknai sebagai lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, termasuk tanda-tanda, sudut belajar yang berlabel, cerita dinding, pajangan teks, mural berlabel, papan buletin, grafik, dan diagram puisi, serta berbagai bahan cetak lainnya. Nah, bagaimana membangun lingkungan kaya teks multimodal untuk menumbuhkan minat baca? Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Mari kita berspektif ke belakang Bapak Ibu. Apa upaya Bapak Ibu untuk meningkatkan atau membangun lingkungan multimodal untuk menumbuhkan minat baca peserta didik Bapak Ibu di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing? Sudahkah Bapak Ibu melaksanakannya? Atau yang sudah atau yang sedang mengerjakan, boleh Bapak Ibu memberikan argumentasinya tentang membangun lingkungan teks multimodal untuk menumbuhkan minat baca. Yang dengar suara saya tepuk tangan dulu lagi. Masih mau berarti. Tapi kenapa diam semua Bapak Ibu? Lagi mikir. Sambal dari Membangun lingkungan teks multimodal untuk menumbuhkan minat baca. Apa Bapak Ibu salah satunya upaya yang kita lakukan? Atau yang sudah Ibu lakukan di kelas? Saya Iya, boleh Ibu Linda. bulan. Jadi kalau saya di dalam kelas 5A, ya salah satu yang sudah saya lakukan dengan itu tadi membuat hasil-hasil karya itu ditampilkan di dalam kelas, terus membuat tulisan bisa dan disertai gambar-gambar, sehingga memang di sela-sela pembelajaran mereka ada yang dilihat di dinding, ada yang bahkan mereka kata-kata yang ditempel itu sampai hafal gitu. Nah, jadi itu yang saya lakukan dan tetap saya masih berproses memberikan supaya itu tadi literasi untuk anak-anak itu semakin berkembang. Oke, ya, terima kasih Bu Linda atas tangannya. Atau ada tambahan dari Bapak Ibu lainnya? Tidak ada? Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Ibu? Mas. Pas. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu untuk meningkatkan menumbuhkan minat baca peserta didik kita Bapak Ibu? Saya yakin. Saya coba Bu. Iya, boleh Bapak. Ini kalau saya tuh pernah, tapi baru mau niat aja, tapi belum terlaksana.
Tapi betul atau tidak itu Bu ya? Misalnya untuk membangun lingkungan layak tek multimodal ini seperti tadi kan sudah ada contoh gambar, ada 2 ruangan yang banyak tek gitu kan. Nah untuk lingkungan ini gimana nanti rencananya itu, tapi sekali lagi baru rencana kan dulu karena belum punya kelas kan gitu kan. Jadi kalau di luar misalkan di pohon-pohon kita tempel misalnya kan seperti apa namanya itu pohon sawit misalnya kan, nah kita tulis ini namanya pohon sawit. Nah, apakah itu termasuk salah satu cara untuk membangun lingkungan yang kaya teh atau tidak kan gitu. Nah di samping itu juga mungkin di depan kelas itu kita tulis misalnya kalau kelas 1 atau kelas 5 kita buat namanya misalnya kelas 5A itu namanya kelas 5 mawar, misalnya kelas 5 apa gitu kan. Apakah itu termasuk bagian untuk meningkatkan minat atau membuat anak itu menjadi tertarik untuk mendekati atau melintasi lokasi tersebut atau tidak? Saya sudah pernah berencana seperti itu, tapi ya belum dilaksanakan gitu. Nah, terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Bapak, boleh tepuk tangan. Itu sebuah rencana atau strategi yang luar biasa ya Bapak Ibu. Itu juga bisa menumbuhkan minat belajar siswa terhadap percakapan literasinya Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi Bapak Ibu, bahwasanya membangun tes lingkungan multimodal untuk menumbuhkan minat baca itu salah satunya dengan cara kita membuat pojok baca Bapak Ibu. Terus selanjutnya membuat sudut baca, perpustakaan sekolah dan lingkungan sekolah yang disentil sedikit oleh Bapak tadi terkait dengan kalau di lingkungan sekolah itu kita bisa menamai misalnya pohon sawit, kita bisa menamai nama bahasa Indonesia-nya dulu. Setelah itu kita berikan bahasa Latinnya, fungsi dan kegunaannya. Pasti anak-anak bakalan penasaran dan bakalan kalau bahasa gaul ini kepo Ibu. Pasti kepo, apa sih yang ditulis? Nah, secara tidak langsung itu menumbuhkan minat mereka untuk membaca ya Bapak Ibu ya. Tadi kita membahas tentang sudut dan pojok baca. Nah, ini tadi sepertinya di awal sudah ya Bapak Ibu ya. Untuk pengertian sudut dan pojok baca sudah paham ya Bapak Ibu ya? Sudah paham Bapak Ibu? Sudah. Kalau misalnya pojok baca ini Bisa di luar ruangan. iya. Saya coba sekali lagi. Kayaknya yang paling fokus cuma Pak Ayu. Paham ya Bapak Ibu terkait sudut baca dan pojok baca? Oke, luar biasa. Kalau sudut baca itu Ibu, kita lokasinya di dalam kelas. Bisa di depan, bisa di belakang. Yang penting dia terletak di sudut, bukan di tengah. Itu yang namanya kan sudah sudut baca. Sedangkan pojok baca itu bisa terletak di mana saja. Bisa di belakang ruangan, bisa di depan ruangan, bisa mungkin di sudut sekolah kita Bapak Ibu, atau di samping perpustakaan, atau di samping kelas Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi untuk pojok baca itu dia pengertiannya luas, tidak hanya di dalam saja, bisa di mana saja. Selanjutnya perpustakaan sekolah. Nah, selanjutnya itu lingkungan sekolah Bapak Ibu. Lingkungan sekolah ini karya peserta didik di mading, petunjuk arah, poster tentang pentingnya membaca, kutipan atau quotes, motivasi, profil taman dalam bentuk cetak, tautan atau kode. Nah di sini untuk lingkungan sekolah ini Bapak Ibu kita bisa dengan cara mengadakan yang namanya mading ya Bapak Ibu. Nanti kita anak-anak kita suruh misalnya ada kegiatan menuliskan puisi atau menuliskan pantun. Nah, nanti kita suruh tempel di mading atau seperti ya pojok baca juga seperti itu. Selanjutnya poster-poster, misalnya poster di sekolah kita ini ya Bapak Ibu, poster-poster misalnya untuk membuang sampah pada tempatnya ya Bapak Ibu ya, itu juga bisa menumbuhkan minat baca peserta didik kita. Yes. Selanjutnya Bapak Ibu, ini mengembangkan sudut baca kelas. Nah seperti dilihat di gambar ya Bapak Ibu ya. Nah sudahkah sudut baca Bapak Ibu semua seperti di gambar ini? Walaupun tidak seperti ini, apakah sudah mendekati Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya Bapak Ibu ya. Iya, alhamdulillah kalau sudah. Berarti upaya Bapak Ibu untuk meningkatkan kecakapan literasi peserta didik itu luar biasa
bukunya tersusun dengan rapi. Setelah itu ada alasnya. Setelah itu ada bacaan-bacaan teks multimodal ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika membuat sudut baca. Di sini harus memiliki pencahayaan dan sirkulasi yang cukup. Karena kalau kita membuat sudut baca, namanya sudut baca di sini Bapak Ibu ya. Kalau pencahayaannya kurang, mungkin agak seram sudut bacanya Bapak Ibu. Jadi gimana supaya sudut baca itu sirkulasi udara maupun pencahayaannya itu bagus. Selanjutnya memiliki lantai yang selalu dalam kondisi baik, bersih dan nyaman untuk tempat membaca. Selanjutnya memiliki tempat penyimpanan buku yang memadai. Memiliki koleksi buku yang direkomendasikan oleh pustakawan, mengatur sirkulasi buku untuk menghindari kebosanan peserta didik, menata dekorasi, membuat dan menyepakati peraturan serta selalu memperbaharui koleksi buku. Nah, yang poin terakhir ini sangat penting ya Bapak Ibu, memperbaharui koleksi buku. Karena kalau misalnya di pojok buku, di pojok baca kita, di kelas kita, bukunya hanya itu saja, kemungkinan anak-anak bosan Bapak Ibu. Ya? Iya jenuh. Kemarin saya sudah baca, masa saya baca lagi, baca lagi dengan tema yang sama, buku yang sama, mungkin dia bosan. Nah, kita harus berupaya bagaimana caranya memperbaharui koleksi buku ini. Bisa dengan meminjam ke perpustakaan atau mungkin Bapak Ibu punya bahan buku bacaan di rumah, boleh Bapak Ibu. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini ada 2 gambar Bapak Ibu. Kita membahas tentang cara memajang buku. Nah, dari kedua gambar ini, kira-kira gambar yang mana yang merupakan cara memajang buku yang tepat Bapak Ibu? Yang B. Ya? Yang B, itu luar biasa sepakatnya. Sepakat semua ya Bapak Ibu ya, yang B ya Bapak Ibu. Kalau saya boleh tahu kenapa alasan Bapak Ibu memilih yang B nih Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu? Oke, satu-satu. Boleh Pak Sur? Luar biasa semuanya Pak Sur. Iya, silakan Pak Sur. Aku dulu ya. Bukan saya dulu. Kenapa? Kalau pajangan seperti yang B itu, jadi anak-anak itu kan bisa sudah begitu melihat, bisa nengok, oh buku ini judulnya ini, merupakan buku dongeng dan sebagainya. Jadi anaknya sudah dengan cepat bisa memilih. Sedangkan yang A itu mungkin kan kalau kata bahasa Inggrisnya diurak-urak dulu ya, dilatih dulu. Jadi menurut saya masih lebih benar yang B. Yang B, oke. Terima kasih Pak Sur, boleh tepuk tangannya Pak? Iya. Mari kita lihat Bapak Ibu, untuk yang cara memajang buku itu benar yang disampaikan oleh Bapak Gun. Itu cara pemajangan buku yang benar itu pada gambar B. Karena di sini sampul buku itu dia terlihat ya Bapak Ibu ya. Untuk pembaca ini atau awal dan semanjana dipajang menghadap ke depan Bapak Ibu. Jadi memudahkan siswa untuk memilih buku bacaan sesuai minat mereka Bapak Ibu. Kalau misalnya bukunya kita susun seperti yang di gambar A ini, kemungkinan peserta didik kita kesulitan mencari buku yang sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada label jenjang buku disusun berdasarkan jenjang atau fase siswa. Ada fase A-nya, fase A, fase B, maupun fase C. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, area baca di lingkungan sekolah itu bisa berupa mading, bisa berupa poster-poster, ataupun ini Bapak Ibu, tanaman-tanaman yang diberi nama. Contoh ini seperti buah murbei, ya Bapak Ibu ya. Di sini buah murbei itu kita kasih tulisan-tulisan, kita kasih bahasa Latinnya, kita kasih manfaatnya, otomatis akan menarik minat anak untuk membaca Bapak Ibu. Pasti dia penasaran, apa sih yang tertempel di tanaman tersebut gitu Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah area baca dan lingkungan sekolah yang bisa mungkin memotivasi Bapak Ibu semua untuk meningkatkan kecakapan literasi peserta didik kita di sekolah kita Bapak Ibu. Nah kita masuk ke perpustakaan kayak teks multimodal. Tadi sudah tadi di lingkungan kelas, sekarang lingkungan perpustakaan ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu ini gambarnya ini ada 1, 2, 3, 4 gambar Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu terkait gambar ini Bapak Ibu? Menarik. Menarik, iya. Apalagi Bapak Ibu? Menarik, menyenangkan.
multimodal Bapak Ibu. Nah, di sini untuk perpustakaan karya teks multimodal ini Bapak Ibu, sudahkah perpustakaan kita seperti ini Bapak Ibu? Kalau misalnya belum, nanti setelah ini ada harapan-harapan yang diharapkan Bapak Ibu supaya membuat perpustakaan kita tersebut menjadi lebih menarik minat baca peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, di sini ruang perpustakaan yang aman, nyaman, menarik bagi anak. Koleksi buku beragam yang sesuai dengan kemampuan membaca seluruh peserta didik. Bertanggung jawab bersama yang jelas dan jadwal rutin pemanfaatan perpustakaan. Contoh seperti gambar ini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tugas perpustakaannya. Ini nanti bisa kita jalankan di perpustakaan kita Bapak Ibu supaya bisa dinamakan dengan revitalisasi perpustakaan tadi Bapak Ibu, menghidupkan kembali perpustakaan kita. Jadi dengan cara adanya yang pertama kita mendekorasi ruangan, menata letak buku, selanjutnya menyusun buku sesuai jenjang, memperkaya teks-teks multimodal dari ruang perpustakaan kita, dan yang paling penting itu adanya petugas perpustakaan Bapak Ibu. Ini ya ada penjaganya Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca buku di perpustakaan, ada jadwalnya, ada waktu peminjaman bukunya, berapa hari kita meminjam buku ya Bapak Ibu, dan berapa hari kita mengembalikannya. Baik Bapak Ibu, mari kita berefleksi bersama. Hal apa yang sudah dijalankan di kelas Bapak Ibu untuk membangun lingkungan kaya teks multimodal yang menumbuhkan minat peserta didik, dan apa yang perlu ditingkatkan? Boleh Bapak Ibu yang ingin menyampaikan argumentasinya terkait dengan ini yang sudah Bapak Ibu jalankan di kelas, apa saja terkait yang sudah kita baca tadi? Kita ada membahas tentang pojok baca, sudut baca, lingkungan yang kaya teks akan multimodal. Nah, kira-kira kegiatan-kegiatan yang sudah kita bahas tadi sudah Ibu jalankan atau belum di kelas Bapak Ibu? Kalau sudah, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu yang ingin berpendapat atau ingin memberikan argumentasi, saya persilakan. Nah, dengan suara saya tepuk tangan 2 kali. Nanti kita untuk 5 kali. Refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Ya, Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu? Semua yang sudah dilakukan kekurangannya apa? Silakan disampaikan. Ya, boleh Bapak Ibu, silakan. Ini untuk tempat pojok baca, ya kan, terus menarik minat anak terhadap kelas. Memang sudah saya lakukan, seperti saya sudah membuat tulisan-tulisan, terus contoh-contoh gambar. Cuma sayangnya untuk kelas 3 karena sedang dalam keadaan perehaban, maka gambar itu tertumpuk di meja. Dulu sempat saya baca juga, cuma baru sebentar, kemudian ada rehat, jadi saya lepas lagi. Mungkin itu yang bisa saya lakukan sementara. Ya, untuk yang lain ada Bapak Ibu yang ingin menceritakan kondisi kelasnya? Perlu ditingkatkan. Ya, yang perlu ditingkatkan kira-kira apa Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk kelas Bapak Ibu semua? Mungkin di kelas Bapak Ibu sudah ada pojok bacanya, mungkin kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan? Yang boleh Bapak Ibu silakan. Baik, terima kasih. Saya rasa mungkin di kelas sama dengan kelas saya sudah menjalani beberapa hal untuk menambah minat bakat anak dalam literasi, seperti misalnya tadi pojok baca, kemudian multimodal yang sudah ditempel-tempel di kelas. Yang perlu ditingkatkan mungkin kalau dari pojok baca itu, kalau saya program saya setelah ini mungkin setelah saya mengikuti presentasi yang disampaikan Bu Ulan ini, saya akan lebih meningkatkannya seperti ketika anak di dalam kelas itu sudah membaca di pojok baca, mungkin akan saya buat program seperti apa yang mereka baca itu ditulis di dalam stick note mungkin atau sejenis apa, kemudian diletakkan di mading, ditambah madingnya dalam pojok baca itu, sehingga bacaan setiap harinya ada. Jadi kita bisa melihat mereka membaca apa dalam ini, sudah dapat berapa kosakata, kan? Karena anak saya
anak kelas 1, jadi tidak bisa dia membaca banyak, tapi ada beberapa kata dan pemahaman yang dia dapatkan ketika dia membaca buku-buku yang sudah disiapkan di pojok baca. Mungkin lebih terstruktur aja Bu, seperti misalnya hasil bacaannya apa hari ini, kemudian anak-anak juga pemahamannya hasilnya itu lebih di diapresiasi mungkin seperti itu. Mungkin itu aja Bu yang perlu saya tingkatkan ke depannya. Penambahan hasil pembacaannya itu perlu ada umpan baliknya dari kita, jangan dia baca di sana tetapi kita tidak mengetahui apa sih hasil dari bacaan mereka hari ini. Jadi misalnya bisa dibuat misalnya hasil bacaannya itu diletakkan dalam mading dalam kelas. Jadi seperti itu yang perlu saya tingkatkan lagi ke depannya untuk literasi dari anak-anak tadi, apa yang mereka dapatkan atau mereka dengarkan dari literasi tadi, karena literasi itu tadi kan cakupannya luas tadi kan ya Bu ya. Bisa dari komunikasi mereka, bercerita dan sebagainya bisa mereka sampaikan dalam stick note setiap hari atau apapun. Iya, terima kasih Bu. Mungkin ada lain Bapak Ibu? Saya Iya, boleh. Iya, terima kasih. Jadi dari apa yang sudah saya jalankan di dalam kelas dalam membangun lingkungan kayak teks multimodal ini, mungkin yang perlu saya tingkatkan memaksimalkan fungsi pojok baca yang sudah saya buat. Karena memang dengan pojok baca tersebut itu saya sebagai guru tidak belum maksimal gitu fungsinya. Maka supaya anak-anak itu belum ada tertarik. Nah, kenapa? Karena memang ada beberapa faktor yang membuat. Maka ke depan ya saya mengharapkan dukungan dari fasilitas dari sekolah juga, termasuk pemanfaatan fungsi perpustakaan tadi. Jadi anak-anak suatu saat nanti kalau memang habis ini bisa dilaksanakan di sekolah, jadi ada waktu-waktu peminjaman buku, mereka membaca di situ di pojok baca, bisa mungkin dipinjam buku itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di dalam kelas, mungkin ada waktu kita berikan untuk pemanfaatan pojok baca tadi. Karena memang kemarin dibuat itu hasil peninggalan Pak Gunadi, yang mohon maaf itu memang saya singkirkan botol-botol karena memang tidak maksimal juga seperti itu, malah kotor kelasnya. Jadi ya tanpa memang ada izin sama Pak Gun, ya saya kalau dibilang dibuang terlalu kasar ya, saya singkirkan karena memang anak-anak tidak ini ya, malah membuat fungsinya jadi nggak maksimal gitu. Nah, jadi mungkin itu sih, saya memang sudah saya kok ini kami buat poster pojok baca seperti itu, kok nggak maksimal fungsinya. Kayak saya merasa mubazir, tapi waktu di kelas 4 dulu udah kami beli itu dengan iuran kelas, ada rak walaupun kecil, tapi karena memang hanya buku teks pelajaran yang saya buat, anak-anak belum tertarik. Maka setelah saya di kelas 5 ini saya buat dengan karena waktu itu Bapak sudah menugaskan kami yang besar literasi, saya buat, makanya saya buat tulisan-tulisan. Saya ini kayaknya anak-anak tertarik. Nah, maka memang ini nanti saya manfaatkan pojok baca, tapi memang harus didukung dengan ada buku-buku yang ini ya dibaca untuk mereka. Jadi itu memang yang saya rencanakan, mau saya manfaatkan ini supaya tidak sia-sia itu anak-anak liburan mahal beli posternya tetapi tidak difungsikan. Iya. Terima kasih Bu. Boleh. Ada yang ingin menyampaikan Bapak Ibu tentang kondisi kelas Bapak Ibu semua? Ini Bu, Iya, boleh Pak. tadi mau jawab pas karena ada titik, tapi karena ini kaitannya dengan kelas masing-masing, terutama kelas saya. Jadi saya kembali cerita dari awal dulu. Saya bersama dengan Pak Gunadi, kelas saya itu sudah sana, ya, Pak. Dulu sudah ada pojok baca, dan alhamdulillah ala kadarnya buku yang kebetulan dulu tidak cukup waktu itu kelas itu saya taruh di bawah itu menggunakan ikat dibatasi dengan botol-botol bekas berisi pasir.
Nah, dengan gambar-gambar itu dan anak itu pernah dan ada yang rajin membaca. Tapi dari cerita itu dari keadaan itu ada banyak kelemahannya. Yang pertama, belum mungkin kedepannya saya memiliki program baru entah terlaksana apa enggaknya nanti ada rencana, yaitu mandi kelas karena setelah dari pengalaman yang dulu ya sebelum direhabilitasi, sekarang saya membangun sana, pengalaman itu setelah baca itu buku itu berserak, anak-anak itu baca buku berserak, sudah sering dinasihati kalau sudah baca ini cepatnya sini taruh lagi, kan ternyata namanya anak-anak berserak. Yang kedua, belum maksimal bahan bacaan. Yang ada adalah itu sedikit waktu itu ya, sedikit karena pas acara hari guru itu anak-anak ada yang membuat semacam pantun, ucapan, itu saya tempel. Itulah sebagai peramai istilahnya, peramai kelas. Tapi secara umum belum maksimal. Mungkin depannya ada proposal lah, salah satunya membuat mandi kelas. Itulah kelemahannya juga pernah dilaksanakan ada. Sekarang juga polos tadi itu baru. Boleh pertanyaannya apa ya, Bu? Ada yang ingin menyampaikan lagi, Pak Ibu? Sudah hampir mungkin keluhan dan itunya sama ya, Bapak Ibu, permasalahannya ya, Bapak Ibu ya. Karena mungkin saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua pasti sudah membuat upaya-upaya strategi untuk meningkatkan kecakapan literasi peserta didik kita. Salah satunya itu dengan cara membuat pojok baca. Mungkin di pojok Bapak Ibu semua, pojok baca Bapak Ibu semua mungkin masih kurang maksimal fungsinya ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah dibuat sedemikian rupa, secanggih mungkin, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi itu mungkin bisa dengan cara Bapak Ibu, strategi Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu lakukan nantinya untuk menemukan minat baca peserta didik kita, untuk meningkatkan literasi peserta didik kita terhadap pojok baca tersebut Bapak Ibu. Mungkin di pojok baca Bapak Ibu kemungkinan belum ada. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu semua berupaya untuk mengadakan rak bacaan tersebut Bapak Ibu, atau mungkin dengan iuran kelas, atau dengan mungkin kita pendanaan dari orang tua murid ya Bapak Ibu ya, atau mungkin kurangnya lingkungan yang kaya teks akan kaya teks multimodal. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak Bapak Ibu untuk membuat poster-poster, gambar-gambar ya Bapak Ibu ya, yang meningkatkan cakapan literasi peserta didik kita Bapak Ibu. Tidak apa Bapak Ibu kita menempel-nempel bacaan di dinding kelas kita, yang penting bacaannya bermutu Bapak Ibu ya. Contohnya seperti bacaan-bacaan puisi ataupun bacaan-bacaan poster-poster membuang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan dan sebagaimana Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini slide terakhir Bapak Ibu. Mari kita sepakati. Sudahkah kita sepakat bahwasanya lingkungan kalian itu mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta minat peserta didik? Menurut Bapak Ibu kita sepakat dengan yang saya katakan ini? Sepakat ya Bapak Ibu ya? Ya, karena lingkungan yang kreatif itu menumbuhkan minat peserta didik. Jangan peserta didik, kita sebagai guru aja itu penasaran ingin melihat ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah presentasi ini selesai, yang saya harapkan dari Bapak Ibu semua bisa menerapkannya kepada peserta didik kita, apa sekiranya yang kurang dan apa yang sekiranya perlu ditingkatkan, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, itu bisa Bapak Ibu lebih tingkatkan lagi. Contohnya seperti pembuatan pojok baca atau revitalisasi perpustakaan kita, maupun lingkungan yang kaya teks di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu ya, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah